Shalom, perkenalkan nama saya Ingku Nanin, mahasiswa Staf Kupang, semester 6, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan NIM 2202038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali pemahaman saya tentang neuroteologi dari pertemuan 1 hingga pertemuannya yang ke-7. Di mana manusia diciptakan dengan kompleksitas yang luar biasa, termasuk otak sebagai pusat kendali tubuh, di mana otak berperan dalam pengalaman religius, moralitas, kasih, dan pemahaman tentang firman Tuhan. Memahami hubungan antara otak, iman membantu memperdalam relasi manusia dengan Tuhan. Neuroteologi adalah studi tentang interaksi antara otak dan spiritualitas. Bagian otak berperan sebagai yang pertama lobus frontal, yaitu refleksi spiritual dan moralitas. Yang kedua, lobus parietal, yaitu pengalaman transendensi. Yang ketiga, sistem limbik, yaitu mengelola emosi religius. Yang keempat, hipotalamus dan talamus, yaitu mengatur hormon spiritual. Jadi manfaatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman agama dan kesehatan mental. Yang kedua, tentang tatanan Allah. Tatanan Allah adalah hukum fisika yang mengatur dunia, sedangkan tatanan rohani adalah prinsip moral dan spiritual dalam kehidupan manusia, di mana peran otak atau God spot dikaitkan dengan pengalaman spiritual area asosiasi. Otak adalah untuk mengolah konsep iman. Yang kedua, implikasi, yaitu manusia memiliki kehendak bebas untuk tunduk pada tatanan Allah. Kesejahteraan rohani diperoleh melalui pemahaman yang benar. Bagian otak yang berperan, yang pertama sistem limbik, yaitu mengatur emosi kasih. Yang kedua, oksitosin, hormon cinta yang memperkuat hubungan sosial. Yang ketiga, mirror neuron, yaitu membantu empati. Yang keempat, korteks prefrontal, yaitu mengambil keputusan untuk mengasihi. Jadi dampak kasih dalam otak, yaitu yang pertama, kasih yang diterima sejak kecil akan membentuk otak yang sehat. Yang kedua, kurangnya kasih menyebabkan kesulitan dalam mencintai diri sendiri dan orang lain. Jadi, proses pemahaman firman Tuhan ialah untuk menerima informasi di mana otak menerima firman Tuhan melalui indera, refleksi makna untuk merenungkan relevansi firman Tuhan. Respon dalam tindakan ialah bagaimana firman Tuhan mendorong perubahan sikap dan menyimpan memori yang membentuk karakter Kristiani. Kondisi emosional, lingkungan sosial, dan hubungan dengan Tuhan. Contoh dalam Alkitab, yang pertama Mazmur 1 ayat 2-3, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua Filipi 4 ayat 8, yaitu memikirkan yang benar, mulia, dan adil. Dampak kejatuhan dalam dosa. Yang pertama aspek spiritual, kehilangan hubungan dengan Allah. Yang kedua aspek moral, krisis kebaikan, sulit mencari Allah. Yang ketiga aspek sosial, yaitu hubungan dengan sesama terganggu. Jadi dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, janji penembusan melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua Kejadian 3 ayat 21, yaitu pakaian dari Allah sebagai tanda kasih dan perlindungan. Jadi kesimpulan di sini yaitu hubungan antara otak dan iman dan keselamatan menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk mencari Tuhan. Karena dosa merusak pikiran manusia, tetapi Yesus Kristus menyediakan jalan keselamatan. Dengan bimbingan Roh Kudus dan firman Tuhan, manusia dapat memahami transformasi spiritual, ilmu pengetahuan, dan iman dapat berjalan selaras untuk memahami tujuan hidup manusia. Oke, baik. Sekian dari pemahaman materi tentang neuroteologi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.